Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah ngeklik channel Vilas Chess. Teman-teman bisa langsung subscribe ataupun like, komen di bawah biar gue tambah semangat dalam membuat video-video tentang catur ataupun taktik-taktik catur lainnya. Dan di sini kita bakalan sharing ataupun latihan bareng tentang catur dan teknik-tekniknya bagaimana, kemudian strateginya bagaimana. Teman-teman bisa mengikuti terus. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Untuk itu langsung saja gue akan menjelaskan yaitu tentang namanya taktik skewer. Apa sih taktik skewer itu? Yaitu serangan terhadap buah lawan yang bertumpuk buahnya gitu. Maksud dari bertumpuk ini apa sih? Jadi seperti tusuk sate gitu. Kenapa disebut tusuk sate? Jadi teman-teman bisa lihat di layar teman-teman. Kalau teman-teman sudah mendapatkan jawabannya, teman-teman bisa langsung komen di YouTube gua Vilas CS di bawah, dan di sini gua coba akan menjawab langkah apa yang dilakukan oleh hitam. Di sini hitam melangkah, karena apa? Kita sebelum melangkah kita lihat dulu akses jalan perwira-perwira kita yang mengancam target ancaman yang paling mahal yaitu raja di sini. Dan di sini ada ancaman menteri C2 kemudian benteng H2 yang bisa melakukan serangan terhadap raja lawan. Di sini gue akan coba untuk benteng ke H2. Kenapa benteng H2? Karena di sini teman-teman bisa lihat, di sini juga bisa masuk dari taktik pengorbanan yang mana ketika nanti menteri kali H2, di sini hitam melakukan menteri C2. Nah, di langkah menteri C2 ini yang dinamakan teknik skewer karena serangan dua arah, seperti dia melakukan target ancaman ke raja, tapi dia akan mendapatkan perwira yang lebih besar yaitu menteri. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa teknik skewer ini, inilah yang disebut tusuk sate itu, karena serangan yang dilakukan dua arah terhadap buah lawan yang sedang bertumpuk seperti ini. Nah, kalau misalkan benteng hitam tidak dimakan ataupun eee, raja masih bisa mengakses langkahnya seperti raja E1, kemudian raja D1 ataupun raja ke F1. Di sini langkah yang dilakukan hitam, kalau misalkan raja ke E1 ada langkah gajah ke B4 dan dilakukan cek, dan di sini raja putih hanya melakukan langkah ke D1 ataupun ke F1 yang mana nanti bakalan dicek sama menteri di E4 ini. Atau kalau misalkan kita jalankan raja D1 lalu menteri D3 kemudian dia tidak bisa ke sini karena ada gajah, otomatis wajib ke raja C1 lalu menteri ke C2 checkmate. Dan begitu juga langkah ke F1, menteri F3, dan di sini rajanya ke langkah E1 nggak bisa karena ada gajah, dan ataupun ingin ditutup dengan menteri F2, dan di sini hanya melakukan langkah fatal saja karena bisa dimakan oleh menteri hitam. Dan teknik ini yang hanya bisa dikorbankan itu menteri pukul H2 karena rajanya itu masih aman, tetapi untuk perwiranya kita memiliki menteri dan juga akan ada ancaman di H1 seperti ini dan juga mendapatkan benteng di H1. Itu salah satu teknik taktik skewer tusuk sate ini teman-teman, menteri C2 kemudian ada ancaman di H2. Oke, lanjut taktik skewer berikutnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat eee, putih melakukan langkah, terlihat bahwa kuda ke F6. Kenapa? Karena dia melihat ada ancaman skak menteri dua arah, karena ada kesempatan untuk cek kuda F6, hitam juga tidak tinggal diam untuk melakukan perlawanan terhadap langkah putih yang mana dia akan melakukan, mmm, ini karena ada ancaman gajah di C3 bisa pukul ke F6,
terus, menteri H1 juga ada ancaman, akhirnya dilakukan pemukulan di F6, lalu benteng kali F6 wajib. Nah, di sini lagi ada menemukan taktik skewer, yang mana menteri H1 kemudian raja F2 dan bentengnya tidak ada yang jaga dan bisa dipukul. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa, taktik skewer ini teman-teman bisa menghindari pola taktik seperti ini kalau teman-teman sudah mengetahuinya gitu, untuk, kejadian taktik skewer yang sudah gue jelaskan di video kali ini. Maka dari itu, berhati-hati ketika akan menumpuk perwira atau, perwira dengan, raja gitu. Jadi harus terlihat bahwa keamanan yang dilakukan penyusunan strategi kita itu aman di dalam taktik-taktik. Jadi kita nggak akan dikenakan oleh taktik scour ini. Itu aja teman-teman, terima kasih teman-teman yang terus mengikuti channel Flash Chess, mmm, tetap dukung channel ini karena kita sama-sama belajar ataupun channel ini khusus untuk channel latihan bareng yang mana gue juga, perlu kritik dan saran teman-teman atau masukan yang mana, gue bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang gue akan share ke teman-teman. Kalau misalkan ada kesalahan, tolong diberi masukan ataupun, ada info-info tentang catur gitu kita bisa sharing bareng. Jadi teman-teman, thank you.